pada kolom slide result to report, ini secara otomatis dia akan mengacu pada slide result yang terdapat pada kuis di media pembelajaran ini. Nah, apabila proses publish sudah berhasil, maka akan ditampilkan kotak dialog publish successful seperti ini. Hai teman-teman guru Indonesia, welcome back to my channel. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang cara mempublish media yang sudah kita buat ke dalam format SCORM. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang cara mempublish media menjadi HTML5, dan pada video kali ini, kita akan mempublish media yang sudah kita buat menjadi format SCORM. Perlu teman-teman ketahui bahwa file SCORM atau Shareable Content Object Reference Model merupakan sebuah konten yang menjadi standar baku yang digunakan pada Learning Management System. File SCORM ini nanti biasanya berupa file zip yang di dalamnya terdiri atas file HTML, file XML, file multimedia seperti file gambar, audio, video, flash, dan file JavaScript, serta file IMS manifest.xml yang mendefinisikan struktur dari file, lokasi file-file pendukung, serta menentukan file-file mana yang akan dijalankan. Nah, dengan menggunakan file SCORM ini, LMS dapat melakukan tracking pada sebuah konten yang sudah kita buat, baik dengan cara bookmarking atau menandai lokasi tertentu pada materi pembelajaran, atau membuat status terhadap sebuah aktivitas pembelajaran, atau bahkan memberi skor terhadap aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan oleh user. Nah, untuk melihat hasil tampilan file SCORM pada LMS Moodle, teman-teman bisa mengeklik link video yang saya lampirkan pada deskripsi video ini. Baik teman-teman, mari kita mulai mempublish media yang sudah kita buat sebelumnya menjadi format SCORM yang nantinya bisa kita tampilkan pada LMS Moodle. Nah, setelah teman-teman selesai membuat media pembelajaran seperti ini, teman-teman bisa mulai mempublish dengan memilih icon publish, atau teman-teman juga bisa memilih menu file, kemudian pilih publish, maka akan ditampilkan kotak dialog publish seperti ini. Dan pada pilihan sebelah kiri, teman-teman bisa memilih LMS. Selanjutnya, teman-teman bisa mengisikan pada bagian title dengan judul dari media pembelajaran ini. Misalnya di sini saya tuliskan judulnya dengan Media Interaktif TIK. Selanjutnya, pada bagian description, silakan teman-teman mengetikkan dengan deskripsi dari media pembelajaran ini. Misalnya saya akan mengetikkan dengan media pembelajaran interaktif TIK misalnya. Selanjutnya pada bagian folder, silakan teman-teman memilih pada folder mana hasil dari publish ini nanti akan ditempatkan. Nah, teman-teman bisa mengeklik tombol titik 3 di sini. Nah, misalnya saya nanti akan menempatkan di desktop, maka saya pilih folder desktop, kemudian saya pilih select folder, maka hasil publishan dari media ini nanti akan ditempatkan pada folder desktop. Selanjutnya pada kolom LMS pada bagian output option, teman-teman bisa memilih SCORM 1.2 atau SCORM 2004. Misalnya saya akan memilih SCORM 2004, dan pada bagian reporting and tracking, nah pada kotak dialog reporting and tracking option, pada bagian reporting teman-teman bisa melakukan pengaturan di sini. Misalnya pada kolom LMS teman-teman bisa menentukan versi dari SCORM yang bisa kita pilih seperti ini.
Apabila teman-teman ingin mengetahui perbedaan dari masing-masing pilihan ini, teman-teman bisa mengeklik link yang saya lampirkan pada deskripsi video ini. Misalnya saya akan memilih SCORM 2004, tetap saja. Kemudian pada bagian edition, di sini teman-teman bisa memilih second edition atau third edition atau fourth edition. Di sini saya akan pilih second edition. Selanjutnya pada bagian LMS Course Information, di sini akan ditampilkan informasi dari media pembelajaran yang akan kita tampilkan pada LMS. Di sini teman-teman bisa melihat bagian keywords. Di sini teman-teman bisa menambahkan keyword atau kata kunci untuk media pembelajaran ini. Misalnya saya akan memberi dengan kata kunci IP address misalnya, nah seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan juga TIK misalnya, nah seperti ini. Selanjutnya pada bagian LMS Lesson SCORM Information, nah ini teman-teman bisa membiarkan saja sebagaimana defaultnya. Dan pada bagian LMS Reporting, teman-teman bisa memilih tampilan status yang nanti akan ditampilkan pada LMS apabila siswa telah mengakses media pembelajaran ini. Misalnya, teman-teman bisa memilih pass atau incomplete, atau pass atau fail, atau completed atau incomplete, atau completed or failed. Seperti ini. Misalnya saya akan memilih pass or incomplete. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada tab tracking. Nah, di sini teman-teman bisa memilih di antara dua pilihan seperti ini. Pilihan track using number of slide viewed ini akan kita pilih apabila kita ingin menentukan ketuntasan siswa dalam mengakses materi pembelajaran ini berdasarkan jumlah slide yang sudah dilihat oleh siswa. Misalnya kita bisa menentukan ketuntasan siswa apabila siswa sudah mengakses slide dari materi pembelajaran ini sebanyak misalnya di sini 10 slide, karena di sini terdapat 10 slide, maka di sini akan tampil maksimal dari slide yang kita buat. Nah, apabila kita ingin menentukan batas slide yang bisa diakses siswa supaya siswa tersebut bisa lulus atau tuntas dalam materi pembelajaran ini, misalnya saya bisa pilih 9. Nah, ini menunjukkan bahwa siswa bisa lulus atau bisa complete dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran ini apabila siswa sudah mengakses slide sebanyak minimal 9 slide dari 10 slide yang ada. Nah, pilihan ini akan kita gunakan apabila dalam media pembelajaran kita hanya menampilkan materi pembelajaran saja. Jadi kalau misalnya tidak ada kuisnya, teman-teman bisa memilih pilihan track using number of slide viewed ini. Atau teman-teman bisa memilih track using quiz result. Pilihan ini akan kita gunakan apabila pada media pembelajaran ini terdapat kuis di dalamnya. Dengan memilih track using quiz result, ini nanti kita bisa menentukan ketuntasan siswa berdasarkan hasil dari kuis yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, seperti ini. Pada kolom slide result to report, ini secara otomatis dia akan mengacu pada slide result yang terdapat pada kuis di media pembelajaran ini. Selanjutnya, apabila teman-teman sudah menentukan pilihan ini, silakan teman-teman memilih OK dan Publish. Silakan ditunggu sebentar. Nah, apabila proses publish sudah berhasil, maka akan ditampilkan kotak dialog Publish Successful seperti ini. Dan teman-teman bisa melihat hasil publishan dengan memilih View Project. Nah, ini adalah tampilan media pembelajaran yang sudah kita publish dalam format SCORM. Selanjutnya, mari kita lihat file hasil publishan berupa file SCORM tadi. Teman-teman bisa memilih folder desktop. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat satu folder hasil publishan media pembelajaran berupa file SCORM seperti ini.
Teman-teman bisa melihatnya dengan mendouble kliknya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat file-file pendukung dari format file SCORM seperti ini. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ingin menampilkan hasil publishan berupa format SCORM ini ke dalam LMS Moodle, maka teman-teman bisa mengubahnya menjadi format zip. Mari kita kembali lagi pada articulate storyline. Di sini teman-teman bisa memilih pilihan zip. Nah, seperti ini. Selanjutnya pada bagian file name silakan diberi nama media pembelajaran ini. Misalnya saya tidak akan mengubah nama ini, saya tetap aja menggunakan media interaktif TIK. Kemudian pada kolom save as type, di sini teman-teman bisa memilih zip file dan silakan pilih save. Mari kita lihat kembali pada folder desktop. Nah, di sini teman-teman bisa melihat satu file zip media interaktif TIK. File ini nanti yang akan kita upload ke dalam LMS Moodle. Nah, apabila teman-teman ingin mengetahui cara mengunggah file hasil publishan berupa format SCORM pada LMS Moodle, teman-teman bisa mengeklik link yang saya lampirkan pada deskripsi video ini. Baik teman-teman, demikian video tutorial kali ini. Melalui video tutorial ini, teman-teman sudah bisa mempublish media pembelajaran yang sudah kita buat menggunakan articulate storyline ke dalam format SCORM yang nantinya akan bisa ditampilkan pada learning management system seperti Moodle. So, stay tune di channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih.